Halo semuanya, saya Josephine Saputri Manueli dengan NIM 12032300012 ingin mempresentasikan hasil kerja saya pada mata kuliah tamu Sosioinformatika. Pada topik pertama ada transformasi digital sebagai keniscayaan zaman. Kita hidup di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan sangat pesat. Transformasi digital bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keniscayaan. Hampir semua aspek kehidupan manusia saat ini telah bersentuhan dengan sistem digital, mulai dari pendidikan, kesehatan, pemerintahan, hingga dunia industri dan bisnis. Di Indonesia sendiri, transformasi digital terlihat jelas melalui berbagai inisiatif, seperti digitalisasi layanan publik, pengembangan smart city, serta pemanfaatan kecerdasan buatan dan big data dalam pengambilan keputusan. Teknologi hadir sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi dalam berbagai sektor. Namun, di balik peluang besar tersebut, terdapat tantangan yang tidak bisa diabaikan. Perkembangan teknologi yang cepat seiring berjalannya waktu tidak diiringi dengan kesiapan sumber daya manusia, regulasi yang matang, serta pemahaman etika yang kuat. Akibatnya, muncul berbagai resiko seperti pelanggaran privasi, penyalahgunaan data, hingga kesenjangan digital. Disinilah peran insan informatika menjadi sangat penting. Seorang profesional di bidang informatika tidak hanya dituntut untuk menguasai aspek teknis, tapi juga memiliki integritas moral, sikap profesional, serta kesadaran etis terhadap dampak teknologi yang dikembangkan. Lalu topik mata kuliah yang kedua adalah informatika kesehatan, profesionalisme dalam pelayanan bernilai kemanusiaan. Salah satu sektor yang sangat berdampak oleh transformasi digital adalah sektor kesehatan. Saat ini, rumah sakit dan fasilitas kesehatan telah banyak menggunakan sistem transformasi digital. Rekam medis elektronik, layanan telemedicine, hingga kecerdasan buatan untuk membantu diagnosis penyakit. Teknologi ini memberikan banyak manfaat seperti mempercepat akses data pasien, meningkatkan akurasi diagnosis, dan membantu tenaga medis dalam pengambilan keputusan klinis. Namun, di sisi lain, sektor kesehatan juga memiliki resiko yang sangat tinggi. Kesalahan sistem, kelalaian pengelolaan data, atau kebocoran informasi medis dapat berdampak langsung pada keselamatan dan hak pasien. Oleh karena itu, profesionalisme insan informatika di bidang kesehatan harus berlandasan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab moral yang tinggi. Etika menjadi fondasi utama dalam informatika kesehatan. Data medis merupakan informasi yang sangat sensitif dan bersifat rahasia. Penyalahgunaan data pasien, baik untuk kepentingan komersial maupun riset yang tanpa izin, merupakan pelanggaran serius terhadap etika dan hukum. Selain itu, penggunaan kecerdasan buatan dalam layanan kesehatan harus dilakukan secara bijaksana. AI seharusnya berfungsi sebagai alat bantu, bukan pengganti sepenuhnya peran tenaga medis tersebut. Keputusan akhir tetap harus melibatkan manusia, karena nilai empati dan kemanusiaan tidak bisa digantikan oleh algoritma. Lalu, mata kuliah tamu yang ketiga dengan judul Etika dan Tanggung Jawab Digital dalam Pemerintahan. Transformasi digital juga menjadi pilar penting dalam tata kelola pemerintahan modern. Konsep e-government dan smart city mendorong pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, transportasi, transparansi, serta kualitas pelayanan publik. Salah satu contoh nyata di Indonesia adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang dirancang sebagai kota cerdas berbasis teknologi. Dalam konteks ini, profesionalisme insan informatika memiliki peran yang sangat strategis. Sistem pemerintahan digital tidak hanya mengelola data administratif, tetapi juga menyimpan data pribadi warga negara dan informasi strategis negara. Oleh karena itu, keamanan informasi dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi aspek yang tidak dapat ditawar.
Isu ketika yang paling menonjol dalam pemerintahan digital adalah perlindungan privasi warga. Teknologi pengawasan memang bertujuan meningkatkan keamanan, tetapi tanpa batas etis yang jelas, teknologi tersebut dapat melanggar hak asasi manusia. Profesional informatika memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun tetap menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan privasi. Integritas sangat diuji ketika ada tekanan politik atau kepentingan tertentu yang bertentangan dengan etika profesi. Lalu, untuk judul mata kuliah tamu yang keempat adalah Etika dan Profesionalisme di Sektor Startup dan Korporasi. Berbeda dengan sektor pemerintahan dan kesehatan, dunia startup dan korporasi bergerak dengan sangat cepat dan kompetitif. Inovasi menjadi kunci utama, sehingga pengembangan teknologi sering dituntut dalam waktu singkat. Dalam kondisi ini, profesionalisme insan informatika diuji oleh tekanan target, tuntunan, tuntutan pasar, dan dinamika kerja tim. Adaptabilitas menjadi keterampilan penting karena teknologi terus berubah dan berkembang. Namun, kecepatan inovasi tidak boleh mengorbankan etika dan kualitas. Praktik pengembangan perangkat lunak yang baik, seperti penulisan kode yang rapi, dokumentasi yang jelas, dan pengujian sistem yang memadai, merupakan bentuk tanggung jawab profesional. Selain itu, budaya kerja yang sehat juga sangat berpengaruh. Konsep seperti no blame culture mendorong tim untuk fokus pada perbaikan dan pembelajaran, bukan saling menyalahkan ketika terjadi kesalahan. Judul yang kelima adalah tantangan etika lintas sektor. Jika dilihat secara komparatif, setiap sektor memiliki tantangan etika yang berbeda. Sektor kesehatan berfokus pada keselamatan dan kerahasiaan pasien, sektor pemerintahan pada keamanan data dan hak warga negara, sementara sektor industri menekankan inovasi dan keberlanjutan bisnis. Namun, terdapat satu benang merah yang menghubungkan semuanya, yaitu pentingnya integritas, tanpa transparansi, dan akuntabilitas. Keputusan teknik tidak pernah benar-benar netral, namun karena selalu membawa dampak nasional, sosial. Karena selalu membawa dampak sosial itu. Oleh karena itu, insan informatika harus mampu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari teknologi yang dikembangkan, tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi sosial dan etis. Yang keenam ada lifelong learning dan soft skill. Di tengah perubahan teknologi yang sangat cepat, konsep lifelong learning menjadi suatu keharusan pendidikan formal. Pendidikan formal hanyalah awal, sedangkan pembelajaran keberlanjutan melalui pelatihan dan sertifikasi menjadi kunci keberlangsungan karir. Selain kemampuan teknis, soft skill juga memiliki peran yang sangat penting. Kemampuan komunikasi, kerja sama tim, dan empati terhadap pengguna menjadi pembeda antara teknisi biasa dan profesional yang bertanggung jawab. Dalam uh, refleksi di sini dan untuk kesimpulan, saya sebagai mahasiswa informatika, pemahaman tentang etika dan profesionalisme merupakan bekal penting untuk menghadapi dunia kerja. Setiap sistem yang dibangun memiliki potensi mempengaruhi kehidupan banyak orang. Transformasi digital akan terus berkembang, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas manusia yang mengelolanya. Dengan menjunjung tinggi etika, profesionalisme, dan integritas, insan informatika dapat menjadi agen perubahan yang membawa teknologi menuju masa depan yang aman, adil, dan bermartabat. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Bila ada kesalahan dalam penjelasan, mohon perbaikannya. Kita sama-sama belajar, Mas, maju ke depan.
Terima kasih.